Oke, selamat siang Bu Eda, terima kasih atas waktunya. Bagaimana Bu Eda, setelah dilakukan pemeriksaan di Airgate ini, apa yang ditemukan? Hari ini penimbangan untuk yang dilakukan oleh Airgate itu adalah Solo 1 dan Padang 1, Mbak Puji. Jadi ketika proses pendinginan barang tadi sudah kita lakukan di Kiswa Hotel, tempat mereka tinggal, dibawa ke sini, kemudian di X-ray oleh teman-teman Airgate di Padang Pantauan Via Aviasi. Di dalam 393 koper yang ada untuk Padang 1, itu kita temukan 50 bagasi tercatat yang berisi air zam-zam. Dan itu terdeteksi secara langsung dari X-ray multiview yang sudah disiapkan oleh Airgate ini. Jadi Airgate adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Garuda untuk melakukan proses collecting bagasi, pemeriksaan, pengangkutan sampai dengan loading bagasi sampai ke pesawat. Sampai hari ini bisa dilihat ini yang kami temukan beragam sebenarnya dalam koper tersebut. Ada yang 1, ada 2, ada 5, bahkan ada yang sampai berisi 1 liter sampai 2 liter itu ada kita temukan. Ini hari pertama kami dan baru Padang 1. Saat ini sedang berada dalam proses Solo 1, Mbak. Mudah-mudahan kedepannya akan semakin sedikit lah ya. Sementara walaupun kita telah melakukan sosialisasi sejak dari tanah air sampai kemudian berada menjelang keberangkatan sampai menjelang detik lagi penimbangan barang, sosialisasi terkait dengan barang-barang yang tidak boleh dibawa oleh jemaah haji ke dalam bagasi tercatat itu terus kita maksimalkan dan kita sebarkan secara masif ke seluruh jemaah haji. Jadi tidak hanya ke petugas tapi ke seluruh jemaah haji. Jadi, jika zam-zam ini lolos misalkan nih dari deteksi di Airgate ini, apa yang terjadi? Kalau dia lolos maksudnya ya, artinya tidak bongkar sini, ini akan ada pintu kedua, itu di GID. Pemeriksaan bagasi tercatat di GID itu jauh lebih ketat, Mas. Jadi kalau seandainya nanti ternyata di GID itu ditemukan dia sampling antara 5 sampai dengan 10 bagasi, ternyata masih ditemukan air zam-zam di dalam bagasi tercatat tersebut, maka satu truk, satu kloter itu akan dibawa lagi ke sini untuk dibersihkan lagi. Dan ini akan berakibat pada delay pesawat. Karena protap kami 12 jam sebelum terbang, seluruh barang bagasi jemaah itu sudah didorong ke GID untuk dilakukan proses pemeriksaan. Nanti ketika 2 jam menjelang berangkat, 3 jam menjelang berangkat, baru masuk ke payload, ke pesawat. Jadi kalau seandainya di GID ditemukan lagi zam-zam, mereka secara sampling rata-rata maksimal 10, satu kloter, satu truk itu akan dibawa kembali ke Mekah untuk diperiksa ulang. Mereka tidak mau ambil resiko. Sebetulnya bukan masalah air zam-zamnya kan ya Bu, karena masalah cairannya itu ya Bu ya? Jadi gini, semua based on regulasi Mbak. Jadi memang sesuai aturan gaca bahwa jemaah haji itu tidak boleh memasukkan air zam-zam ke dalam bagasi tercatat. Kenapa? Karena mereka yang memasukkan zam-zam atau cairan ini itu tidak di-wrapping secara profesional, tidak sesuai dengan standar penerbangan. Mereka akan terhimpit antar satu dan kemungkinan besar akan pecah, merembes. Itu yang akan menyebabkan kabel-kabel di bawah pesawat itu yang akan terganggu. Jadi based on safety regulasi itu. Tapi kalau untuk misalnya cairan lain selain zam-zam yang di-wrapping secara sesuai standar itu bisa, seperti parfum tetap bisa masuk, terus minyak-minyak lain juga bisa masuk.
Tapi kan kalau Zam-Zam umumnya mereka di wrapping tidak sesuai dengan standar. Yang mereka mungkin dibawa tawaf oleh teman, oleh jemaah haji dengan dasar untuk obat. Ya dengan sangat menyesal, ini bukan keinginan Kementerian Agama, bukan keinginan pemerintah. Kami juga tidak menyalahkan jemaah haji yang punya effort, yang punya keinginan yang sangat tinggi untuk membawa air Zam-Zam. Karena hadiah yang tertinggi itu adalah air Zam-Zam gitu loh. Permasalahannya adalah penerbangan kita yang cukup lama gitu kan. Kalau Jakarta kita butuh waktu kurang lebih 9 jam. Kalau kita ke Solo kurang lebih 10 jam. Kalau ke Makassar kita kurang lebih butuh 12 jam gitu. Jadi potensi untuk merembes dan pecahnya air di dalam bagasi itu luar biasa tinggi. Dan itu mengganggu ataupun bisa membahayakan penerbangan itu ya? Betul. Jadi kami tetap mengacu kepada aturan keselamatan dan keamanan penerbangan. Itu target kami. Jadi ini murni based on safety regulation. Safety regulasi, Mas.